Well, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ahmad Jihan di Journal of Introvert. Warga rela berdesak-desakan dan menghiraukan jaga jarak fisik. Di Pasar Pagi Kota Tegal, aktivitas pasar pun mulai ramai. Penjual dan pembeli memenuhi kawasan pasar. Sayangnya masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Salah seorang pedagang pasar mengatakan tidak ada sanksi yang diberikan terhadap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Well, yang kita tahu saat ini negara kita sedang dilanda oleh pandemi dari COVID-19. Dan saat ini belakangan ini menjelang hari raya itu isu yang sedang hangat-hangatnya adalah kenapa sih warga negara kita ini cenderung atau terkesan itu membandel dengan apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah untuk bisa physical distancing, social distancing, ya, dan segala macam anjuran-anjuran sudah disampaikan oleh pemerintah. Ketika dengar isu ini tuh aku teringat dengan masa kuliah dulu ketika mengambil salah satu perkuliahan, ya, psikologi perkembangan, di mana di situ kita belajar tentang pembentukan suatu perilaku. Nah, di situ yang ku sadari di sini adalah, it's my opinion, based on my knowledge, istilah physical dan social distancing itu suatu hal yang baru di lingkup masyarakat kita. Bahkan masyarakat dunia, di mana kita terbiasa untuk bersosial dalam keseharian kita, keluar rumah, kumpul dengan teman, turun kerja, ke sekolah, dan segala macamnya. Dan ketika pandemi ini mulai merebak ke seluruh dunia, maka muncullah istilah untuk bisa melakukan physical distancing dan social distancing. Oke, maka di situ kita ngambil suatu kesimpulan sederhana bahwa itu adalah suatu perilaku yang baru di lingkungan masyarakat kita. Nah, dalam suatu pembentukan perilaku itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Gimana sih suatu perilaku itu bisa ditekankan kepada seorang anak? Yang kita ambil contoh kecil aja. Gimana bisa menumbuhkan suatu perilaku yang bisa menetap pada diri anak itu perlu diberikannya punishment dan reinforcement. Ya, ini sederhananya aja pembahasannya. Jadi punishment tadi dengan tujuan misalkan anak itu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka diberi hukuman. Sehingga dia merasa, oh ternyata aku melakukan ini tuh bisa dapat hukuman dan ini bukan suatu hal yang bisa aku atau boleh kerjakan. Nah, kemudian ada reinforcement yang bentuknya positif. Ketika mungkin seorang anak melakukan suatu tindakan atau perbuatan, dia akan diberikan suatu dorongan, dukungan bahwa well, keep going, you are doing the right thing gitu loh. Kamu melakukan suatu hal yang baik, maka tetap lakukan. Nah, ketika mendapat dukungan tadi, dia merasa bahwa oh, aku didukung nih melakukan ini, maka aku rasa ini bisa terus melakukannya ke depan, seperti itu. Dan ada satu hal lagi yang itu bentuknya adalah reward. Nah, reward ini tentunya adalah memang hadiah. Artinya ketika melakukan suatu hal, kita diberikan suatu hadiah sebagai bentuk penghargaan bahwa kita telah atau si anak telah melakukan suatu tindakan yang sangat berguna dan memang perlu dilakukan. Nah, hal-hal tadi lah itu yang bisa menjadi penentu bahwa suatu perbuatan, suatu behavior itu bisa menetap ataupun bisa kita hilangkan. Kalau misalnya untuk pengurangan atau dihilangkan itu bisa dalam bentuk pemberian punishment. Nah, kalau misalkan dalam bentuk bisa mendukung dan supaya perbuatan tadi bisa menetap adalah pemberian reinforcement positif dan begitu pula dengan rewardnya. Nah, untuk kondisi di negara kita saat ini, Indonesia ini, di mana masyarakatnya terkesan banget bandel dengan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing dan physical distancing. Kalau yang aku perhatikan sendiri adalah, well, I try not to get closer to political discussion. Jadi yang aku perhatikan memang di sini aturan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah kita ini cenderung tarik ulur. Ya, tidak ada ketegasan oleh pemerintah dalam melakukan suatu pembelakuan kebijakan. Misalkan nih pelarangan untuk mudik, ya. Sudah keluar aturannya, tapi tiba-tiba aturan tadi ditarik lagi, seperti itu. Yang sudah ketika aturan berlaku tadi, maka menteri yang berkaitan melakukan pelarangan untuk bisa melakukan transportasi udara maupun darat dan juga laut. Tapi pada kenyataannya menjelang Lebaran, maka aturan tadi tuh seolah itu kayak tidak berlaku gitu loh. Bahkan ada penarikan, bukan penarikan ucapan sih, artinya ya intinya itu tidak ada ketegasan pemerintah dalam melakukan pembelakuan kebijakan tadi. Nah, di sini aku mengambil contoh bahwa misalkan pemerintah tadi adalah sebagai orang tua yang mengasuh masyarakat kita. Dan masyarakat adalah anaknya yang sedang diasuh, seperti itu. Nah, seandainya pemerintah tadi bisa tegas melakukan suatu pemberlakuan suatu kebijakan, misalkan warga yang melakukan pelanggaran, maka dia akan diberikan hukuman. Nah, tentu itu suatu contoh bahwa kamu telah melanggar aturan yang kami berikan dan kamu dapat hukuman. Seperti itu. Tapi kenyataannya banyak melakukan pelanggaran, tapi tidak pula ada pemberian punishment tadi, sehingga masyarakat kita akan merasa fine-fine aja, seperti itu.
Itu contoh sederhananya. Satu sisi mungkin memang masyarakatnya itu kita bandel banget, kurangnya kesadaran diri, ya kurangnya kepedulian terhadap sesama, memikirkan bagaimana tenaga medis itu berjuangnya sangat luar biasa, mati-matian sampai mempertaruhkan nyawa untuk bisa menolong orang-orang yang para pasien yang terinfeksi COVID-19 seperti itu. Tapi di sisi lain juga adalah di sini mesti gimana peran pemerintah sebagai orang tua untuk bisa menekankan suatu kebijakan, pemberlakuan adanya punishment, reinforcement maupun reward gitu terhadap kebijakan yang mereka berlakukan. Mungkin kalau misalnya kita bahas faktor-faktor lainnya kan banyak sekali ya terkait kenapa masyarakat kita itu cenderung melakukan kayak terkesan membangkang ya. Kalau misal kita bandingkan dengan negara-negara di luar sana ya seperti Italia, Spanyol, Perancis, Inggris, China, bagaimana mereka para pemerintah itu dengan tegas memberlakukan lockdown total ya untuk keseluruhan di negeri mereka supaya untuk bisa meredam penyebaran COVID-19 ini. Kita lihat bagaimana China akhirnya setelah dari bulan Januari, mereka bulan April kemarin ya itu sudah mulai melonggarkan kebijakan lockdown. Italia yang awalnya mereka cenderung juga meremehkan ya, pemerintahnya pun juga merasa dan mengakui kesalahan mereka tentang kelalaian mereka dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 yang akhirnya mereka melakukan lockdown secara total keseluruhan ya. Kemudian juga para pemerintah di bagian daerah ya, para wali kota itu dan tegas untuk bisa mengatur masyarakatnya agar mereka stay at home. Nah, itulah kenapa akhirnya di Italia itu kasus COVID-19 juga sudah mulai agak mereda dan untuk pemberlakuan lockdown juga udah longgar dibandingkan 2-3 bulan sebelumnya. Nah, jadi itu sedikit gambaran juga secara psikologis kenapa sih masyarakat kita itu terkesan dan cenderung itu membangkang dengan aturan yang sudah dilakukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Ya, satu sisi jadi karena memang kurangnya kesadaran diri dari masing-masing orang terhadap keselamatan sesama. Kemudian juga satu sisi adalah kebijakan pemerintah tadi yang misalku bandingkan dengan teori psikologi yang punishment, reward, kemudian ada reinforcement positif untuk sebagai pembentukan perilaku di masyarakat yang itu terwujud dalam kebijakan pemerintah itu yang terkesan tarik ulur, tidak tegas seperti itu, sehingga masyarakat kita pun cenderung juga meremehkan kebijakan tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri kenapa sih masyarakat itu cenderung meremehkan hal ini? Silahkan tuliskan di komentar dan sampaikan pendapat kalian. Kalaupun jika kalian merasa apa yang aku sampaikan itu tidak relevan, silahkan juga sampaikan. Di sini kita akan mencoba berdiskusi. Okay, thanks for watching. See you on